rendahkan hati kita akan fokus padanya. Sekarang kita akan nyanyikan satu lagu penyembahan, Jadikan Aku Indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang Tuhan, memandang keindahan-Mu. Kami berikan segalanya, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, akan setia kepada-Mu, Tuhan. Tuhan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang-Mu Tuhan. Kami berikan semuanya, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, akan setia kepada-Mu, Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, takkan setia kepada-Mu, Tuhan. Takkan setia, takkan setia, takkan setia, takkan setia kepada-Mu, Tuhan. Takkan setia kepada-Mu, Tuhan. Shalom Star Youth Community dan teman-teman muda dimanapun berada. Nice to meet you in our channel online.
Dan sore ini kita masih dalam topik yang sama, perihal transformasi atau perubahan. Dan sore ini kita mau belajar salah satu part atau bagian dari transformasi diri itu sendiri, yaitu hal transformasi pikiran, or can we call it mind transformation. Oke, yuk kita buka di Alkitab kita, HP, tab, atau dari iPad kalian, whatever ya. Di Efesus 4 ayat yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Orang Kristen itu banyak tapi sedikit yang percaya, teman-teman ya. Itu yang dikatakan oleh beberapa teman-teman yang mungkin bisa membingungkan jika didengar secara sepintas. Tetapi apa yang mereka katakan memang terkadang ada benarnya. Why? Karena kita memakai label Kristen itu belumlah menjamin keimanan seseorang. Itu saya udah sering bertemu dengan banyak orang-orang Kristen yang takut akan setan, atau bahkan masih percaya berbagai tahayul seperti halnya orang dunia loh. Jangan tinggal di lokasi yang tidak jauh dari kuburan karena nanti kamu bisa sakit, atau posisi rumah, pintu, dan perabotan itu menentukan kesehatan dan rezeki loh. Terus ini juga belum lagi harus meletakkan sapu terbalik di depan pintu rumah supaya tidak kemalingan. Tidak kemalingan ya. Oke. Ini hanya segelintir yang sedikit dari apa yang sering saya dengar dan lihat dari kalangan anak-anak Tuhan sendiri, bahkan termasuk terkadang dari mereka yang melayani. Ada juga yang terus khawatir, hidup dengan penuh rasa takut, berburuk sangka, terusnya belum lagi gosip dan lain-lain, walaupun meski rajin ke gereja. Jadi jika kita melihat firman-firman Tuhan, jelaslah bahwa itu semuanya seharusnya tidak menjadi bagian dari orang percaya lagi. Tapi kenyataannya hal seperti ini masih aja ada di pikiran mereka. Mungkin dalam banyak hal mereka itu sudah banyak berubah menjadi lebih baik setelah mengetahui firman Tuhan. Tetapi ternyata masih aja ada yang tinggal. Masih ada yang tinggal. Ya. Some old-fashioned thought are still left in their mind. So for some people, they still have some problem in their mind to solve, reform, and transform in Jesus. Can you imagine that, guys? Ya kan? Wow. Nah, dalam Efesus kita bisa menemukan sentilan Paulus tentang hal ini. Ketika ia berbicara mengenai manusia baru, ia mengingatkan orang-orang di sana agar jangan lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah melalui pikiran yang tidak atau tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Oleh sebab itu Paulus berkata, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Itu tadi dalam Efesus 4 di ayat yang ke-17 tadi. Lihatlah bahwa ternyata masalah yang sama terjadi pada saat waktu itu. Sebuah proses pengenalan akan kebenaran jika tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh bisa jadi tidak mentransformasi seseorang secara menyeluruh loh teman-teman. Jadi tidak total ya. Ada bagian-bagian tertentu yang masih tertinggal dalam pikiran yang masih perlu dibereskan terlebih dahulu tentunya. Mungkin kebiasaan-kebiasaan lama, termasuk pola pikir lama yang masih belum bisa ditanggalkan sepenuhnya.
sehingga sewaktu-waktu masih bisa mencuat keluar dan dianggap sebagai suatu yang biasa-biasa aja. Nah, kita harus ingat bahwa dalam Amsal 23 ayat yang ke-7 itu dikatakan gini, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ayat ini mengingatkan kita bahwa seperti ini, apa yang kita pikirkan, seperti itulah jadinya. Kemudian lebih lanjut lagi lewat kehidupan Ayub, kita bisa melihat pula dengan hal yang sama, ya kan? Karena itu kukatakan, itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Itu di Ayub 3 ayat yang 25. Ya, Ayub 3 ayat yang ke-25. So, apa yang kita alami akan sangat tergantung dari pola pikir kita, dari apa yang kita pikirkan. Pikiran kita akan akan sangat menentukan seperti apa jadinya kita. Karena itulah sebuah perubahan pola pikir meninggalkan pola pikir lama dan masuk kepada pola pikir Kristus menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita cermati. Lalu bagaimana kita mau mereformasi pikiran? Oke. Dalam Efesus 4 dalam ayat yang ke-21 sampai 24 itu Paulus tidak hanya mengingatkan tapi juga memberikan jawaban, teman-teman. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya apa? Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Ingat, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Wow. Dari ayat ini kita bisa melihat solusi. Kita harus menanggalkan manusia lama kita yang seharusnya binasa lewat keinginan-keinginan yang menyesatkan dengan menjadi manusia baru agar kita diperbaharui, renew dalam roh dan pikiran, lalu mengenal atau mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Menjadi ciptaan baru adalah anugerah, teman-teman, ya, buat siapapun, ya, yang tentunya berada di dalam Kristus. Itu bisa teman-teman baca di 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Dan menjadi ciptaan atau manusia baru seharusnya berupa sebuah transformasi menyeluruh sehingga menyentuh roh dan pikiran kita. Jadi apabila masih ada sisa-sisa peninggalan masa lalu di dalam pikiran kita, itu artinya masih ada yang perlu kita bereskan agar pikiran kita bisa mengikuti sebuah proses perubahan dari manusia lama ke manusia baru itu dengan tuntas. Adalah penting bagi kita, ya teman-teman, untuk hidup sepikir dan seperasaan seperti Yesus. Dengan kata lain, agar pikiran kita tetap terjaga, tidak terkontaminasi dari pola pikir lama kita, harus menaruh pikiran dan perasaan kita selaras dengan Kristus. Dan itu sudah disebutkan juga di dalam Alkitab. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Itu di Filipi 2 ayat yang ke-5. Kemudian dilanjutkan lagi di Filipi 4 ayat yang ke-7. Jangan lupa pula bahwa damai sejahtera Allah akan selalu memelihara hati dan pikiran kita dalam Yesus Kristus. Nah,
Bagaimana kita bisa mendapatkan damai sejahtera Allah? Ya, di dalam Yesaya 32 ayat yang ke-17 secara jelas dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman. Wow. Jadi damai sejahtera akan tumbuh sebagai efek atau dampak dari kebenaran. Dan itu bukan hanya untuk sementara, ya, tapi forever, selamanya. Jadi jelas bahwa damai sejahtera akan menjadi milik dari setiap orang yang melakukan apa yang benar, mematuhi dan melaksanakan ketetapan-ketetapan Tuhan dengan sepenuh hati tentunya teman-teman ya, dengan sepenuh hati, sungguh-sungguh dan tidak pilih-pilih. Jadi mari kita periksa pikiran kita, apakah masih ada hal-hal yang menyimpang dari kebenaran Allah di dalamnya? Apakah ada tahayul, mitos atau kepercayaan-kepercayaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang masih kita anggap benar dalam pikiran kita? Jika masih ada, fix it. Perbaikilah segera. Teman-teman udah menjadi ciptaan baru, maka pikiran pun seharusnya sudah menjadi baru. Taklukkan pikiran dan perasaan kita di dalam Yesus Kristus, dan biarlah damai sejahtera tumbuh untuk memelihara sebagai hasil dari kebenaran dari Allah berdasarkan iman kita. So, luangkan waktu untuk membaca firman Tuhan dalam Alkitab. Jangan dibiarkan aja tuh Alkitab berdebu ya teman-teman ya. Perhatikan setiap firman Tuhan yang disampaikan secara serius. Kemudian karena apa ya? Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, itu ada di Roma 10 ayat 17. And the quote is, don't wait any longer. Now is the time to free our mind from any wrong thought and base everything upon the truth. Jadi Star Youth Community dan teman-teman muda dimanapun berada, terus pelajari, gali terus kebenaran firman Tuhan, tanam dalam pikiranmu agar kalian dapat terus berjalan dalam kehendak Tuhan atas masa depan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke teman-teman, itu aja, dan let's pray. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu, dan biarlah Engkau sendiri yang menjamah dan membuka wacana teman-teman muda dimanapun mereka berada, agar semua rencana-Mu itu tergenapi dalam kehidupan teman-teman muda. Dan hamba serahkan kehidupan teman-teman Star Youth Community agar terus naik menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Oke guys, maju terus dalam Tuhan. Stay humble and stay forward in God. God bless you all. Just smile.